Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amni Lestari, NPM 40. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan gelombang elektromagnetik suatu antena. Adapun gelombang elektromagnetik ini diberikan oleh Planck, yakni dengan energi per foton, di mana V adalah frekuensi foton dan H adalah konstanta Planck. Dan ini adalah salah satu gambar gelombang elektromagnetik sinusoidal, di mana gelombang ini merambat ke arah positif sumbu plus Z pada melalui media homogen, isotropik, dan juga disipasi seperti vakum. Kemudian medan listrik yang ditandai dengan panah berwarna biru berosilasi dengan arah plus minus X, dan medan magnet ortogonal yang ditandai dengan panah berwarna merah berosilasi secara fasa dengan medan listrik tetap dan arahnya dalam arah plus minus Y. Nah, kemudian salah satu aplikasi dari gelombang elektromagnetik ini juga ada pada antena dan pemancar, di mana sebuah pemancar itu adalah jenis antena yang berbeda yang melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan penerima. Pemancar mengubah sinyal listrik menjadi gelombang radio, sehingga kadang-kadang dapat bergerak ribuan kilometer di sekitar bumi atau bahkan ke ruang angkasa. Antena ini biasanya terdapat pada radio, televisi, dan juga pada radar. Nah, ini adalah salah satu bentuk mekanisme kerja cara pemancar mengirimkan gelombang radionya ke penerima. Nah, yang pertama adalah caranya seperti yang ditunjukkan pada panah ini. Nomor 1, listrik yang mengalir ke antena memancar membuat elektron bergerak naik turun, menghasilkan gelombang radio. Kemudian selanjutnya yang kedua, gelombang radio bergerak di udara dengan kecepatan cahaya. Dan yang ketiga, ketika gelombang ini tiba di antena penerima, mereka akan membuat elektron bergetar di dalamnya, yang kemudian menghasilkan arus listrik yang menciptakan kembali sinyal asli. Nah, kemudian di sini ada pola dari pola radiasi dari antena. Pola radiasi ini adalah gambaran sifat-sifat radiasi atau disebut dengan medan jauh dari suatu antena. Pada radiasi terjadi karena arus listrik dalam sumber kawat ini selalu dikelilingi oleh medan magnet. Arus listrik bolak-balik menyebabkan muatan listrik bebas dalam waktu akan menyebabkan percepatan, sehingga timbulnya suatu medan elektromagnetik bolak-balik yang akan berjalan menjauhi antena dan bentuk gelombang elektromagnetik, sehingga terbentuklah medan elektromagnetik. Nah, kemudian pola radiasi antena didefinisikan sebagai gambaran kekuatan pancaran atau penerima sinyal suatu antena sebagai fungsi sudut. Polarisasi antena adalah orientasi perambatan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu antena, di mana arah elemen antena ini terhadap permukaan bumi sebagai referensi arah. Bandwidth suatu antena didefinisikan sebagai jangkauan frekuensi yang berada dalam performa antena tersebut, dengan hubungan beberapa sifat yang sesuai dengan standar yang ada. FSRM membandingkan antara amplitude gelombang berdiri, standing wave maksimum, dan juga minimum. Nah, kemudian pola radiasi ini dapat digambarkan sebagai sistem koordinat 3 dimensi. Nah, hal ini juga tidak terlepas dari
pola radiasi antena itu sendiri ternyata terbentuk 3 dimensi yang menyerupai bola seperti kedua gambar ini. Pada gambar 1 atau yang saya beri tanda ini, pada gambar 1 ini adalah salah satu koordinat yang ada pada bola. Pada gambar ini ditunjukkan bahwa posisi masing-masing koordinat bola seperti r, theta, dan psi bisa digunakan untuk menggambarkan pola radiasi tertentu sebagai fungsi jarak r dari antena. Dan kemudian pada gambar yang kedua ini, ini adalah bentuk dimensi dengan koordinat kutub maupun koordinat XY dengan absisnya adalah X dan ordinat adalah Y. Kemudian sebelum lanjut ke bagaimana cara gelombang itu sampai ke penerima, ada beberapa jenis antena yang digunakan. Salah satu antena radio yang paling sederhana itu adalah batang lurus panjang. Seperti banyak antena TV ruangan yang berbentuk dilob. Dilob ini berbentuk batang logam yang terbelah menjadi 2 bagian dan dilipat secara horizontal sehingga terlihat seperti seseorang yang berdiri tegak dengan tangan terentang horizontal. Ini biasanya sering kita lihat di atap-atap rumah. Biasanya ada banyak sekali bentuk-bentuk antena seperti itu. Bentuk-bentuk atau jenis antena lainnya itu adalah seperti, selain dipol ada folded dipole, reflektor, dan juga Yagi. Kemudian bagaimana gelombang itu bisa bergerak dari pemancar ke penerima? Ada 3 cara. Yang pertama, dengan saling berhadapan. Yang kedua, dengan gelombang tanah. Dan yang ketiga adalah melalui ionosfer. Yang pertama ini dia dapat merambat dengan disebut garis sin. Dalam garis lurus persis seperti seberkas cahaya dalam jaringan telepon jarak jauh kuno. Gelombang mikro digunakan untuk melakukan panggilan seperti di antara menara komunikasi yang sangat tinggi. Untuk jangkauannya sendiri ini dari sedang ke jauh. Kemudian yang kedua ini adalah dapat dilihat di sini kelengkungan bumi dalam apa yang dikenal sebagai gelombang tanah. Radio AM atau gelombang menengah cenderung bergerak untuk jarak pendek ke sedang. Jarak pendek ke sedang. Ini menjelaskan mengapa kita dapat mendengarkan sinyal radio di luar cakrawala. Mungkin ini yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan yang sudah melakukannya. Kemudian yang ketiga, mereka ini dapat menembus ke langit, memantul ke ionosfer, dan kemudian akan kembali lagi ke tanah. Dan ini sehingga kita seperti satelit-satelit yang ada atau radar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya tertinggal untuk antena ini sendiri ternyata dapat menerima dan memancarkan sinyal. Prinsip yang digunakan oleh antena ini adalah prinsip gelombang elektromagnetik yang diubah menjadi energi listrik dan juga sebaliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.